Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu basis data toko bangunan yang terdiri dari Tony Darmawan, Robi Pratama, Jessica Febri Susanti, Glenis Ilona, dan saya sendiri Olivia Ristami. Nah, dipersilakan kepada teman saya Glenis. Oke, terima kasih kepada Olivia. Saya akan menjelaskan bagian Earth Diagram. Nah, entitas yaitu objek di dalam dunia nyata yang berbeda dari objek-objek lain. Nah, apa aja entitasnya? Yang pertama ada gudang, supplier, barang, nota, dan supplier. Nah, yang pertama tuh ada gudang. Nah, gudangnya itu apa aja? Atributnya yang pertama ada nomor gudang, jumlah stok, seperti yang ada di PPT. Lalu mensuplaikan ke supplier, yaitu atributnya jenis pembayaran, ID supplier, nama supplier, alamat, dan kontak. Nah, selanjutnya yaitu entitas barang. Gudang menyimpankan barang, yaitu atributnya ada nama barang, jenisnya, harga, jumlah stok, satuan barang, tipe barang, dan kodenya. Lalu yang entitas selanjutnya yaitu membeli. Nah, membelinya yaitu ada identitas nota. Atributnya apa aja, yaitu ada terteranya harga, harga barang, jumlah, nama, kode, dan totalnya. Nah, selanjutnya yaitu supplier. Entitas suppliernya yaitu atributnya ada jenis pembayaran, ID-nya, nama suppliernya, alamat, dan kontak. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Glenis. Dilanjutkan oleh rekan saya, Jessica. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Oli. Selanjutnya itu ada skema relasional, merupakan sebuah cara untuk mempresentasikan hubungan antara satu tabel lainnya melalui sebuah kolom kunci. Pada skema relasi, sebuah primary key suatu tabel merupakan foreign key pada tabel lainnya. Dapat dilihat pada gambar terdapat 6 tabel. Yang pertama yaitu tabel gudang dengan tabel supplier, memiliki relasi one to many, di mana gudang memiliki primary key kode stok dan supplier memiliki primary key ID supplier. Selanjutnya gudang dengan tabel barang memiliki relasi many to one, di mana barang memiliki primary key kode barang. Selanjutnya tabel barang dengan tabel customer memiliki relasi one to one. Dan yang terakhir yaitu tabel supplier dengan tabel nota memiliki relasi many to many, di mana membentuk tabel baru dengan nama tabel nota hash supplier. Sekian dari saya kembalikan ke Olive. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jessica. Akan saya lanjutkan, yaitu asumsi IRD. Yang pertama ada asumsi logika. Setiap customer dapat membeli lebih dari satu barang dengan jenis yang berbeda. Setiap barang dapat disimpan di dalam gudang yang berbeda. Setiap supplier dapat mensuplai lebih dari satu jenis barang. Setiap supplier memiliki hasil transaksi nota yang berbeda. Yang kedua ada asumsi relasi. Nota supplier menggunakan relasi many to many. Supplier gudang menggunakan relasi many to one. Barang gudang menggunakan relasi one to one. Barang customer menggunakan relasi one to many. Selanjutnya, asumsi atribut gudang. Setiap gudang memiliki nomor gudang sebagai identitas yang membedakan isi dari tiap gudang. Barang, setiap barang dibedakan dengan adanya kode barang. Untuk supplier, setiap supplier memiliki ID supplier sebagai identitas pribadi dan setiap supplier dapat mensuplai nomor gudang yang sama maupun berbeda. Mencatat, tabel ini merupakan relasi many to many dari supplier ke nota. Nota, setiap nota yang dicatat oleh supplier memiliki kode nota sebagai identitas pembeda. Pada customer, setiap customer mendapatkan ID customer yang berbeda-beda sebagai identitas customer. Nah, sekian penjelasan saya. Dilanjutkan oleh teman saya kepada Robi, dipersilakan. Selanjutnya ada skema table. Skema table ini terbagi menjadi 6 bentuk tipe table. Yang pertama ada table gudang.
Di tabel gudang ini menggunakan 6 data field. Lalu tipe datanya ada integer dan varchar. Dan menggunakan primary serta foreign key. Lalu yang kedua ada tabel barang. Tabel barang ini menggunakan 7 data field. Tipe datanya ada integer dan varchar. Kode barangnya menggunakan primary key. Lalu selanjutnya ada yang ketiga ada table supplier. Table supplier ini menggunakan 6 data field. Tipe datanya ada integer dan varchar. Dan menggunakan primary serta foreign key. Next. Nah, selanjutnya yang keempat ada tabel nota. Tabel nota ini menggunakan 5 data field dan menggunakan tipe data integer serta varchar dan menggunakan primary key. Yang kelima ada tabel catat. Tabel catat ini menggunakan 3 data field. Tipe datanya integer dan date dan menggunakan primary dan foreign key. Lalu yang keenam ada table customer. Table customer ini menggunakan 7 data field. Tipe datanya ada varchar dan integer. Dan menggunakan primary key. Oke, next. Selanjutnya ada isi table. Nah, ini ada 6 contoh isi table. Ada table gudang, table barang, table nota, table customer, table supplier, dan table catat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Robi. Selanjutnya dipersilahkan Tony untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya itu materi tentang instruksi pada SQL database. Yang pertama itu ada instruksi untuk update. Bentuk perintahnya itu seperti ini, update gudang. Gudang itu merupakan nama tabel yang ingin kita update isi tabelnya. Terus set kode stok, berarti kita ingin mengubah field kode stok di tabel gudang. Kita ingin mengubah menjadi BAA21 where itu berfungsi seperti syarat atau target yang ingin kita ubah kolomnya. Di sini saya memasukkan nomor gudang sama dengan 3, maka secara otomatis nomor gudang 3 yang awalnya kode stoknya itu GS2LS akan berubah menjadi BAA21. Lalu selanjutnya ada instruksi hapus. Bentuk perintahnya itu seperti ini, delete from gudang. Gudang itu merupakan nama table yang pengen kita hapus isinya. Terus where itu target atau syarat. Kode stok sama dengan TUY2A. Di sini kolom kode stok yang namanya TUY2A secara otomatis akan hilang dari tabel gudang. Lalu yang ketiga itu ada instruksi untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu dari satu tabel. Seperti ini contoh instruksinya. Select barang.kode barang. Barang itu merupakan nama table, terus kode barang. Kode barang merupakan nama field yang ingin kita tampilkan. Baru ada nama barang, sama seperti tadi, barang itu nama table, nama barang merupakan nama field atau kolom. Barang.harga barang, lalu ada barang.jumlah stok, from barang. From ini berfungsi untuk source atau tujuan yang ingin kita tampilkan isinya. Seperti yang ada di gambar before dan after. Lalu yang terakhir ada instruksi untuk menampilkan 2 tabel sekaligus menjadi satu tabel atau digabungkan. Perintahnya itu seperti ini, select
select barang dot kode underscore barang, sama seperti yang sebelumnya. Barang tuh nama table, dot kode barang itu nama field atau kolom. Terus ada barang dot nama barang, terus barang dot harga barang, barang dot satuan barang, terus ada barang dot jenis barang. Lalu di sini yang berbeda ada gudang dot kode stok. Itu merupakan tabel kedua yang ingin kita gabungkan menjadi satu. Itu ada tabel gudang dengan kolom field kode stok, terus gudang dot jumlah stok, terus kita kasih source-nya atau from barang, gudang. Terus where itu syarat atau ya target kondisi ketika nama stok itu sama dengan barang dot nama barang, secara otomatis dia akan menampilkan barang-barang yang sama yang berada pada gudang maupun tabel gudang maupun tabel barang. Seperti yang ada di gambar after, dia akan menampilkan nama barang paku payung, semen 3 roda, cat no drop, dan lain-lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tony. Sekian presentasi dari kelompok 5, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.